Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, sebelumnya saya di sini akan mengimplementasi media edukasi literasi finansial, yang mana saya akan mencoba membuat sebuah video sederhana yang dimana saya sedang menceritakan bagaimana proses saya dalam mengimplementasi media edukasi yang sudah saya lakukan kemarin bersama rekan guru. Nama saya adalah Usman Ismail, Sarjana Pendidikan, Guru SMP Negeri 1 Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama, dimana di sana ada disuruh menceritakan bagaimana proses saya menentukan dan menyusun matriks pengukuran yang relevan untuk media edukasi yang telah saya buat, serta jelaskan kesesuaian matriks tersebut dengan tujuan media edukasi literasi finansial yang diimplementasikan. Dalam proses menentukan dan menyusun matriks pengukuran untuk media edukasi yang saya singkat SIRESQ, ini langkah-langkah berikut mungkin dapat menjadi contoh kerangka dasar yang saya gunakan. Yang pertama adalah identifikasi tujuan pembelajaran. Sebagai langkah awal, saya mengidentifikasi tujuan dari media edukasi ini, yaitu meningkatkan kesadaran rekan-rekan guru terhadap risiko keuangan dalam kehidupan sehari-hari dan memperdalam pemahaman tentang istilah-istilah keuangan. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik, saya dapat merumuskan aspek-aspek apa saja yang perlu dinilai. Yang kedua, setelah identifikasi ada tujuan, yang kedua adalah penentuan indikator penilaian. Selanjutnya saya menentukan indikator kunci yang relevan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut. Contohnya indikator seperti pemahaman istilah keuangan dasar, yaitu jumlah kata yang dapat dipahami secara benar, kemampuan mengaitkan istilah keuangan dengan konsep resiko, partisipasi aktif dalam permainan, misalnya seberapa sering guru memberikan respon tepat pada setiap giliran. Yang ketiga, penggunaan matriks pengukuran. Setelah indikator ditetapkan, saya menyusun matriks pengukuran yang mencakup setiap indikator serta skala penilaian dari setiap aspek. Contohnya, saya mungkin menggunakan skala 1 sampai 5 untuk menilai tingkat pemahaman istilah, atau skala kurang baik, cukup baik, dan sangat baik untuk menilai partisipasi. Yang terakhir adalah evaluasi keseluruhan dan refleksi. Matriks pengukuran yang disusun mencakup evaluasi keseluruhan yang memberikan wawasan tentang seberapa baik setiap peserta dapat mengenali dan memahami risiko keuangan. Hasil matriks ini saya gunakan untuk merefleksikan keberhasilan media edukasi SNEX atau Leaders dan Worldwall dalam mencapai tujuan literasi finansial. Kesesuaian matriks dengan tujuan media edukasi. Matriks ini cocok dengan tujuan media yang diimplementasikan karena setiap elemen matriks secara langsung mengukur kemampuan peserta untuk mengidentifikasi dan memahami risiko finansial, sehingga sesuai dengan yang untuk meningkatkan literasi keuangan. Yang kedua, di sini menceritakan rencana saya dalam melaksanakan implementasi media edukasi yang telah saya lakukan, di mana target peserta implementasi atau latar belakang dan berapa banyak yang akan terlibat, lokasi dan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan, serta kesesuaian target latar belakang peserta dengan tujuan media dan masalah yang ingin diatasi. Rencana implementasi media edukasi SIRESQ ini dirancang untuk memfasilitasi peningkatan pemahaman tentang risiko keuangan melalui aktivitas interaktif dan kolaboratif di antara rekan-rekan guru. Berikut rincian rencana yang telah disiapkan. Yang pertama adalah target peserta. Target peserta adalah semua guru di sekolah untuk menciptakan kesadaran kolektif terhadap risiko keuangan. Namun yang hadir dalam sesi luring ini ada 6 orang. Latar belakang mereka beragam, namun semuanya adalah tenaga pendidik yang memiliki kebutuhan untuk memahami pengelolaan dan kesadaran risiko keuangan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Keberagaman latar belakang ini penting karena setiap guru mungkin memiliki tingkat pemahaman dan
pengalaman yang berbeda terkait literasi keuangan, sehingga media edukasi ini juga dirancang agar dapat mengakomodasi berbagai tingkatan pemahaman tersebut. Yang kedua, lokasi dan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan dilakukan di sekolah untuk memudahkan akses dan memastikan suasana kondusif. Dilaksanakan secara luring agar peserta dapat terlibat langsung dalam permainan interaktif seperti ular tangga dan wall word yang akan memaksimalkan pemahaman mereka melalui pengalaman langsung. Selanjutnya, waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal sekolah agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, misalnya di luar jam sekolah atau pada hari tertentu yang memungkinkan partisipasi penuh. Kemarin dilaksanakan di luar jam sebelum pulang, jadi dari jam 14 sampai jam di sini sampai jam 3 lebih. Yang kedua, kesesuaian latar belakang peserta dengan tujuan media dan masalah yang ingin diatasi. Para peserta yaitu guru-guru yang terlibat sangat relevan dengan tujuan media ini, yaitu peningkatan kesadaran tentang risiko keuangan sebagai tenaga pendidik, karena juga berperan penting dalam memberikan contoh pengelolaan keuangan yang baik kepada murid atau bahkan kepada masyarakat sekitar. Selain itu, rendahnya kesadaran atau pemahaman terhadap risiko finansial di kalangan pendidik menjadi masalah yang ingin diatasi, terutama karena guru sering kali menjadi contoh bagi siswanya. Dengan memiliki literasi keuangan yang baik, para guru diharapkan dapat mengedukasi ke lingkungannya, baik secara langsung maupun siswa atau tidak langsung melalui perilaku mereka sendiri. Implementasi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran risiko finansial para guru dan memberikan dampak secara bertahap pada siswa dan masyarakat dengan guru sebagai agen perubahan yang ada di sekolah. Yang ketiga, di sini saya coba menceritakan terstruktur dan terperinci proses implementasi media yang akan dilakukan, serta fakta-fakta menarik apa saja yang diperoleh selama implementasi kemarin. Implementasi media edukasi rescue atau sikap sadar risiko keuangan bertujuan untuk memperkenalkan konsep risiko keuangan kepada rekan-rekan guru dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Berikut adalah proses pelaksanaan dan fakta-fakta menarik yang ditemukan selama implementasi. Yang pertama, proses implementasi. Yang pertama, persiapan media dan materi. Saya siapkan ular tangga keuangan. Media ini dirancang untuk memuat 29 istilah penting dalam literasi keuangan. Setiap kotak di papan permainan memiliki istilah atau konsep yang akan dijelaskan atau didiskusikan oleh peserta ketika mereka berhenti di kotak tersebut. Istilah-istilah inilah yang mencakup topik seperti inflasi, tabungan, asuransi, hingga investasi berisiko tinggi. Word dengan drag wheel to spin, game digital ini dirancang untuk memancing dengan cara diputar roda dan akan berhenti pada kategori keuangan tertentu. Sehingga ada bantuan teknologi ini, peserta dapat dengan mudah memahami istilah atau konsep muncul di layar sambil mengaitkannya dengan pengalaman pribadi Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya adalah pembukaan dan pengarahan. Sesi dimulai dengan penjelasan tujuan dari kegiatan ini, yaitu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesadaran risiko keuangan. Selain itu, peserta diberikan instruksi bagaimana setiap pemahaman akan membantu mereka memahami berbagai aspek literasi keuangan. Saya juga memberikan panduan cara bermain agar mereka merasa nyaman dan mengerti langkah-langkah yang akan mereka lakukan selama sesi berlangsung. Pelaksanaan permainan. Ular tangga keuangan. Setiap guru diberi giliran untuk bermain saat tiba di kotak tertentu. Mereka harus mendiskusikan istilah yang tertera. Diskusi ini mendorong pemahaman bersama dan mengasah kemampuan mereka dalam mengenali risiko keuangan yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Wall drag wheel. Pada sesi ini setiap guru secara bergiliran memutar roda digital untuk memunculkan kategori keuangan yang beragam. Setelah setiap putaran, peserta diminta memberikan contoh atau refleksi bagaimana mereka melihat atau mengelola risiko keuangan dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga adalah refleksi dan tanya jawab. Setelah sesi permainan selesai, ada sesi refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi permainan pada peserta. Mereka berbagi pemikiran tentang bagaimana permainan tersebut membantu mereka memahami risiko keuangan serta berbagi pengalaman pribadi mengenai keuangan. Faktor-faktor menarik dari implementasi yaitu yang pertama, antusiasme peserta.
Banyak guru yang menunjukkan antusiasme tinggi, terutama saat bermain ular tangga, interaksi yang menyenangkan, membuat mereka tertarik pada istilah keuangan yang sebelumnya terdengar asing. Beberapa peserta bahkan ingin mengulang permainan ini. Mengubah cara pandang mereka terhadap pentingnya memahami risiko keuangan. Ya, dua kejutan dalam diskusi. Salah satu fakta menarik yang muncul adalah ketika beberapa guru berbagi pengalaman tentang keputusan finansial yang mereka ambil di masa lalu. Diskusi ini tidak hanya menjadi ajang refleksi, tetapi juga membuka wawasan baru bagi mereka, bagi peserta lainnya. Mereka belajar dari kesalahan dan pengalaman satu sama lain yang memperkuat pemahaman mereka terhadap pentingnya literasi finansial. Yang ketiga, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah permainan selesai, beberapa guru mengungkapkan ketertarikan untuk menerapkan konsep yang mereka pelajari, seperti mengurangi risiko keuangan melalui diversifikasi tabungan atau asuransi. Ini menunjukkan bahwa media edukasi ini berhasil mencapai tujuannya, yaitu membangkitkan kesadaran nyata terhadap risiko keuangan, adaptasi dalam pengajaran. Itu yang keempat. Beberapa guru menyatakan keinginan untuk mengadaptasi ke metode ini dalam pengajaran mereka. Mereka merasa bahwa konsep permainan edukatif ini dapat membantu siswa memahami konsep-konsep penting dengan cara yang lebih menarik. Ini berpotensi meningkatkan efek jangka panjang dari program literasi keuangan ini. Implementasi mereka di edukasi Siresco ini menunjukkan bahwa pendekatan yang interaktif dan mendorong pemahaman lebih mendalam tentang literasi finansial. Fakta-fakta menarik yang ditemukan proses ini juga memberikan inspirasi untuk memperluas metode ini agar lebih banyak guru dapat memanfaatkan di masa mendatang. Yang keempat, yaitu bagaimana hasil skor dari post-test yang dihasilkan oleh peserta. Implementasi apakah media edukasi literasi finansial Anda saya sudah sesuai dengan masalah yang dihadapi peserta. Hasil post-test menunjukkan rata-rata skor penilaian sebesar 70 dari 10 soal, yang mengindikasikan bahwa ada permasalahan awal yang cukup baik terkait literasi keuangan di kalangan peserta. Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, berikut adalah analisis dan evaluasi terhadap hasil ini serta relevansi media edukasi literasi finansial yang diterapkan dengan kebutuhan peserta. Yang pertama, hasil post-test. Dengan rata-rata skor 70, sebagian besar peserta mampu memahami konsep dasar risiko keuangan dan istilah-istilah penting dalam literasi keuangan. Ini menunjukkan bahwa meski literasi keuangan adalah topik baru bagi mereka, media edukasi yang digunakan cukup efektif untuk memperkenalkan konsep-konsep utama. Beberapa peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik dibanding yang bisa dilihat dari variasi skor individu. Variasi ini mungkin dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman keuangan masing-masing peserta. Evaluasi keuangan media edukasi dengan masalah peserta, interaktif dan menarik permainan ular tangga dan what will spin the wheel, mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dan interaktif. Karena peserta adalah guru, mereka cenderung lebih tertarik pada metode pembelajaran yang inovatif, sehingga media edukasi ini sesuai dengan gaya belajar mereka. Pengantar yang efektif untuk literasi keuangan, media ini berhasil mengenalkan literasi keuangan secara bertahap, yang relevan dengan kebutuhan dasar peserta dalam memahami risiko keuangan. Karena literasi keuangan adalah hal yang baru bagi mereka. Pendekatan berbasis permainan membantu mengurangi hambatan dalam belajar dan meningkatkan keterlibatan. Peluang untuk pengembangan lebih lanjut, hasil post-test menunjukkan bahwa masih ada area yang perlu diperdalam, seperti pemahaman lebih kompleks tentang manajemen risiko atau pengambilan keputusan finansial. Ke depan, saya bisa memperkaya materi dengan modul lanjutan yang membahas topik-topik ini. Secara keseluruhan, media edukasi yang saya terapkan cukup efektif untuk mengenalkan keuangan, risiko keuangan, dan meningkatkan kesadaran akan risiko keuangan di kalangan peserta, terutama Bapak Ibu Guru. Kesesuaian masalah peserta terlihat dari hasil post-test yang mengindikasikan bahwa mereka telah paham dasar yang diperlukan, meskipun akan lebih baik jika dilanjutkan dengan sesi atau pendalaman untuk meningkatkan skor lebih lanjut. Yang kelima atau yang terakhir,
berapa banyak peserta guru yang terlibat dalam implementasi media edukasi ini. Dalam implementasi media edukasi ini terdapat ada 6 guru peserta yang terlibat secara langsung. Di mana ada foto yang terkait bisa ditampilkan di situ. Pas waktu penyampaian ada peserta yang tanya dengan media yang telah saya buat, dan ada refleksi serta di mana ada foto bersama dengan teman-teman. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.